Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu wa suppidatis sayyatin. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggulah setan-setan. Muttafaq alaih. Ibu-ibu kajian online Asabik yang dicintai Allah, mohon maaf sebelumnya, Ustadz Denny masih ada acara, tidak bisa mengisi lagi bersama para MUI rapat. Beliau lupa mengabari mungkin ya, jadi saya barusan juga kaget pas menghubungi masih ada acara ya. Kita bahas aja yang kemarin ibu-ibu yang dicintai Allah. Insya Allah kita masuk pada kajian materi fikih Ramadan kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana rukhsah kita. Rukhsah itu artinya adalah ringan ya. Bagaimana kita diringankan di dalam berpuasa. Ibu-ibu yang dicintai Allah, ketika kita masuk pada bulan Ramadan kemarin dikatakan jangan sampai kita tidak tahu tentang fikih Ramadan. Kita mempersiapkan, karena salah satu kita bisa bergembira dengan Ramadan itu adalah kita paham bagaimana pahala Ramadan yang harus dicapai oleh kita. Rukhsah itu yang pertama adalah bagaimana kita harus berbuka dan wajib mengqadha. Ya, berbuka yang wajib mengqadha. Ada beberapa ulama yang berpendapat ketika kita berbuka dan wajib mengqadha. Yang pertama, ketika kita di dalam bulan Ramadan, terus kita itu harus mengqadha hal apa saja? Yang pertama adalah sakit yang diprediksi bisa sembuh. Ya, ketika kita wajib mengqadha, yaitu sakit yang bisa diprediksi sembuh, mungkin seperti mah, mungkin bisa seperti tipes, bukan sakit yang menaun yang tahun depan pun diperkirakan tidak boleh melakukan puasa. Ya, ketika kita sakitnya yang bisa diprediksi sembuh, maka berarti kita mengqadha. Kan nanti kita ada yang mengqadha, ada yang kafarat, ada yang fidyah gitu ya. Kita macam-macam. Maka yang sekarang itu adalah yang mengqadha itu adalah sakit yang diprediksi sembuh. Yang kedua adalah safar. Ya, yang kedua adalah safar. Rasulullah SAW itu ketika kita dalam keadaan safar dan tidak kuat, maka boleh berbuka. Rasulullah pernah waktu berperang, ada serombongan Rasulullah saat itu berbuka karena waktu itu terik matahari dalam keadaan mau perang. Lalu ada yang sebagian melakukan puasa, masih kuat, masih puasa. Maka ada sebagian lagi yang mengatakan Rasulullah saja berbuka, kenapa kita tidak berbuka? Itu kan termasuk berlebihan mungkin ya, biasa mungkin kalau orang ada pendapat. Kenapa kalau Rasulullah berbuka kita masih kuat gitu ya? Kita masih tidak, kan Rasulullah ada rukhsahnya. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Kalau yang masih kuat, mangga lanjutkan. Dan kalau yang bisa tidak kuat, maka lakukanlah. Tapi Allah memberikan rukhsah untuk orang yang berpuasa lagi di dalam perjalanan. Ya, itu wajib diqadha. Berapa hari kita melakukan perjalanan dan berapa hari di perjalanan itu kita buka, maka diqadhanya sesuai dengan yang
kita buka gitu ya. Terus ada lagi Rasulullah SAW itu saat itu di dalam bulan Sya'ban. Rasulullah itu saat puasa itu yang paling banyak itu di bulan Sya'ban. Jadi ada sebagian ulama mengatakan dia hampir sebulan penuh gitu melakukan puasa di bulan Sya'ban itu agar untuk menyambut Ramadan. Para salafus soleh, sahabat-sahabat itu menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang dia sudah mempersiapkan diri ruhnya untuk menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan diri sholatnya, mempersiapkan diri mengajinya gitu ya. Bagaimana kita harus mulai dari berpuasa. Maka Rasulullah itu 1 bulan hampir semua Sya'ban itu hampir beliau itu puasa. Ada lagi yang beberapa hari bisa buka mungkin seperti puasa Daud gitu. Ada lagi para ulama hadis yang mengatakan ini di hadis Riyadhus Shalihin ketika saya bahas baca-baca tentang kitab Siam. Jadi kita boleh ya bagaimana kuat dan tidaknya. Kalau saya sih melihat memang ketika mudik nih dalam keadaan safar ya, Masya Allah ya. Kemarin bulan Ramadan kemarin kita dipersiapkan memang mudiknya gitu ya. Waktu kita mudik di akhir tuh di ujung 3 hari kita mau mendapatkan Lailatul Qadar 3 hari terakhir gitu ya kita mudik ke sana. Di jalan-jalan itu seperti orang-orang yang bukan Ramadan semuanya. Ada yang makan mie, ada yang merokok, ada yang makan kopi seperti bulan yang bukan Ramadan. Ya saya merinding juga ya, tapi memang ada rusuh juga ya teman-teman. Tapi saya merinding ketika inilah gitu ya mubahnya mudik gitu ya. Ada yang memang tidak dianjurkan mudik di akhir di 10 hari 10 hari Ramadan menjelang Lailatul Qadar. Bagaimana para ulama, para salafus soleh, sahabat Rasulullah, apalagi ya Rasulullah yang mencontohkan 10 hari itu beliau mengikat ikat pinggang, tidak banyak makan, sahur juga sedikit, maghrib juga sedikit, membangunkan keluarganya, anak-anaknya ketika Lailatul Qadar itu agar mampu mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah seperti 1000 bulan lebih kita mendapatkan pahala. Bayangkan kita kan belum tentu kita usia itu sampai 1000 tahun gitu ya. Saya contohnya nih, saya yang usia, maka saya ingin mengejar setiap bulan kita sama-sama sekarang ya teman-teman mengejar Lailatul Qadar. Kita contohnya kalau usia kita tuh 60 tahun. Ketika usia kita 60 tahun, maka ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, usia kita itu seperti 1040 tahun. Kalau kita 60 tahun atau 40 tahun meninggal. Kita 60 tahun meninggal. Terus kita mendapatkan Lailatul Qadar, pahala kita itu seperti kita hidup 1060 tahun. Siapa yang tidak senang? Maka tadi saya bahas kitab Siam kan, saya share kata-kata betapa yang paling bahagia itu adalah ketika napas berhenti tapi amal soleh terus mengalir tidak berhenti. Ya, salah satunya adalah ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, pahala 60 tahun usia kita, tapi kita bisa mendapatkan 1000 tahun karena kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kalau kita tiap bulan mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan berapa tahun usia kita. Untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal usia kita adalah pendek ya teman-teman. Jadi di dalam keadaan safar itu ya saya ngeri juga kalau di sepertiga malam gitu ya, di 10 hari menjelang Lailatul Qadar, 10 hari terakhir Ramadan. Maka saya sih diusahakan ke anak-anak selalu membawa Al-Quran di mobil. Kita berhenti, tidak ada menjama. Saya malah tidak ada menjama, biar kita sering lewat ke masjid. Saat kita sholat zuhur di masjid, baca Al-Quran dulu semuanya gitu. Kita niatkan mudik ini adalah iktikaf bareng-bareng bersama keluarga. Sering berhenti di masjid, sering wudhu, sering membaca Al-Quran. Masuk ke mobil kita berzikir, membaca Al-Masyurat gitu. Niatkan sama anak-anak kalau kita itu iktikaf gitu di dalam perjalanan mudik itu. Karena sayang waktu yang memang sama Rasulullah SAW dikuatkan, kita hidup penuh di jalanan kalau kita tidak memanfaatkan situasi.
Gedeng kalau macet kita membaca istighfar bisa lama gitu ya, bisa beribu-ribu kali kita membaca istighfar. Kalau ketika kita macet kita bisa menghafal Al-Quran. Ini indah sebetulnya. Kalau gimana niat kita, silaturahim bisa, itikaf pun bisa. Maka tergantung kepada niat kita. Maka luruskan dulu niat kita, maka Allah akan meluruskan seluruh amal soleh kita. Jadi kalau dalam safar itu boleh berbuka ketika memang tidak kuat ya, kayak Rasulullah kan, Rasulullah itu waktu perang. Nah, Rasulullah di dalam bulan Sya'ban ketika berpergian dan tidak berperang, Rasulullah tidak berbuka. Itu di dalam bulan Sya'ban saking beliau ingin menyambut bulan Ramadan. Beliau tidak berbuka padahal itu puasa sunnah bukan puasa Ramadan, tapi karena ingin menyambut bulan Ramadan gitu ya, di Sya'ban itu. Kan kita mah beda ya di bulan Sya'ban ini, alhamdulillah. Coba teman-teman renungkan coba ya. Ketika kita ini bukan lockdown, bukan terjadi virus yang harus ya ada virus corona gitu ya, maka sudah dipastikan jalan-jalan itu macet penuh. Kita teh hidup itu, Facebook itu akan dinaungi dengan papajar, botram ke sana kemari, ke pantai, piknik ke sana kemari. Sepertinya sebulan kita berpuasa teh seperti tidak makan, padahal hanya merubah pola makan saja. Hari ini teh sedang penuh dengan papajar, sedang penuh menyiapkan makanan. Ya, maka ya saya sendiri gitu ya. Saya sendiri untuk menghadapi lockdown ini gitu, justru saya merasa sahdu, saya mah merasa jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta yang keberapa kalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan saya yang kemarin sebelum terjadi virus corona itu, belum tentulah Allah memberikan ibadah, memberikan pahala kepada saya gitu ya. Tapi dengan banyak membaca buku, banyak istighfar, banyak mengaji, banyak diam di tempat sejadah, justru itu yang ruh saya bisa keluar gitu ya. Saat jatuh cinta kepada Allah itu asa terulang kembali. Ya saya malah bersyukur ya, andaikan ini tidak terjadi, ini teh papajar teh sibuk gitu ya, sibuk dengan kehidupan dunianya bukan menyambut Ramadannya. Maka alhamdulillah karena kita ada lockdown, maka kita diam di rumah beristighfar terus sambil mendengarkan tausiah bagaimana kita betul-betul cara menyambut Ramadan. Ucapkan dulu semuanya ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah Allah masih jatuh cinta kepada kita sehingga kita menyibukkan diri untuk bagaimana cara memperbaiki fikih Ramadan kita ya. Jadi boleh di dalam safar, dan nanti kalau ketika ada perpergian pun boleh, tapi kekuatan kitanya gitu ya, kekuatan kitanya ada di mana. Yang ketiga yang mengkode itu adalah head dan nifas ya, head dan nifas. Jadi head itu 7 hari sebelumnya kemarin kita sudah bahas ya, ketika kita haid itu 7 hari, maka diusahakan di bulan Ramadan itu ya harusnya 7 hari, kalau bukan diusahakan di bulan Ramadan. Fikih itu seperti itu. Ketika kita biasa 7 hari terus 10 hari itu adalah istihadah ya, kita puasakan aja tidak apa-apa ya, kemarin kita sudah dibahas ya. Yang kedua adalah nifas ya, nifas itu boleh mengkodok, boleh dikodok nifas itu. Selanjutnya yang berbuka dengan fidyah ya. Ada yang mengatakan seperti ini, Bu Lina gimana kalau nifas nih, nifas sekarang sudah kayak gitu teh, ada kan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya, masih masa menyusui, terus dia hamil kembali, menyusui, melahirkan, nifas kembali, menyusui kembali. Maka ini ada para ulama banyak mengatakan ini boleh menfidyah ya, yang ibu-ibu yang masih muda, yang masih subur gitu, yang terus produktif ya, setahun sekali, setahun 2 tahun sekali mendapatkan bayi, maka boleh itu dengan memfidyah, tidak mengkodok. Nah, yang sekarang yang tadi ya, yang boleh berbuka dan yang boleh berbuka tapi mengkodok itu adalah sakit yang diprediksi bisa sembuh, yang kedua safar, yang ketiga adalah haid atau nifas, ada nifas. Yang kedua adalah berbuka dengan fidyah. Berbuka dengan fidyah itu adalah seperti sakit yang menahun, yang memang bisa disembuhkan ya. Mungkin sakit apa yang menahun ya ibu-ibu ya, sakit TBC gitu ya, mah kronis, atau ya walau alam lah,
Masya Allah, saya paling nggak suka membicarakan penyakit ya. Mudah-mudahan itu adalah anugerah juga buat kita untuk bisa menggugurkan dosa. Pokoknya yang diperkirakan oleh dokter, kalau kita itu tidak bisa mengikuti Ramadan kembali, kita berpuasa, maka itu adalah dengan fidyah, bukan dengan bukan dengan kodok. Yang kedua, yang bisa dengan kodok itu adalah manula, orang-orang yang sudah sepuh. Orang-orang yang sepuh itu tidak ada kodok ya. Kalau sudah tidak kuat berarti beliau adalah fidyah saja. Yang ketiga adalah pekerja kasar. Jadi pekerja kasar untuk menafkahi anak istrinya boleh berbuka. Kalau sangat gak kuat itu boleh berbuka, dan itu boleh fidyah yang pekerja kasar, karena untuk menafkahi anak istri yang sedang berpuasa juga itu adalah wajib mengorbankan. Makanya saya sering bilang ya teman-teman, bahwa orang tua kita, ibu kita, ayah kita itu adalah wali kita ya. Orang tua kita, ibu kita dan ayah kita itu wali kita. Ibu kita yang begitu banyak karomahnya ya, air susu yang keluar ketika kita menangis, mengajarkan berbicara, mengajarkan berjalan. Bapak kita yang bekerja keras banting tulang memenuhi segala keinginan kita ya, agar kita tetap kenyang. Ini ayah-ayah yang pekerja keras itu dibolehkan untuk fidyah, tidak, karena akan terus menjadi orang pekerja keras demi suami, istri dan anak-anaknya menjalankan puasa, bisa ada bekal untuk berbuka puasa. Sambil doakan ya ibu-ibu yang mempunyai, siapa sajalah tetangga-tetangga kita yang mempunyai pekerja keras, doakan gitu sambil kita boleh membantu gitu ya untuk berbuka puasa. Karena Rasulullah SAW itu, beliau itu sangat dermawan sekali ketika Rasulullah SAW itu dermawan, tapi ketika masuk pada bulan Ramadan beliau itu sangat dermawan sekali ya, seperti hembusan angin, kata malaikat itu. Jadi malaikat pernah melihat Rasulullah di dalam bulan Ramadan terus gitu menghabiskan membaca Al-Quran, dan di siang harinya beliau menghabiskan untuk menyebarkan sedekahnya. Dan sedekah beliau di dalam bulan Ramadan itu tidak pada orang miskin saja ya, khusus di bulan Ramadan semua orang kaya pun Rasulullah diberikan sedekah. Saking apa? Saking di bulan Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa, dilipat-lipat gandakan. Bukan sedekah saja, sholat itu, sholat sunnah menjadi sholat pahalanya dilipat-lipat gandakan di bulan Ramadan, dan itu hanya 1 bulan. Maka kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, sangat sayang sekali. Semua budaya ibu-ibu, hajat ibu-ibu, keinginan apa segala macam yang ibu inginkan, maka tumpahkan semuanya di bulan Ramadan. Tumpahkan keinginan ibu di bulan Ramadan dengan memperbanyak bacaan dengan memperbanyak amal soleh. Doa-doa kita lantunkan di situ agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya keajaiban di dalam bulan Ramadan itu. Kita jangan dikatakan ya, maka kita harus mungkin dengan membantu para pekerja kasar untuk meringankan bebannya gitu ya, agar dia tidak full gitu untuk melakukan pekerja kasarnya, sehingga dia bisa istirahat dulu ketika dia lapar gitu, dengan kita memberikan sebagian rezeki kita kepadanya. Doakan, kalau kita tidak mempunyai rezeki, doakan mudah-mudahan mendapatkan suami kita, tetangga kita, saudara kita, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai seorang mukmin untuk menafkahi anak istrinya yang lagi berpuasa ya. Doakan insyaallah. Selanjutnya adalah yaitu pekerja kata itu berbuka dan fidyah. Ada ibu-ibu ini mangga nih, kalau saya mengambilnya kan nanti ada pertanyaan pasti. Kalau saya mengambilnya yang berbuka saja dan yang memfidyah saja. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan ada yang berbuka dan fidyah, dan yang berbuka dan fidyah itu adalah hamil dan menyusui. Boleh dia berbuka dan dia boleh fidyah juga, itu bisa mengambil salah satu atau dua-duanya. Ada para ulama yang mengatakan kalau saya mengambilnya satu insyaallah, karena ada dalilnya juga ya ibu-ibu ya. Ketika kita
mau melaksanakan. Jadi ketika hamil ini perlunya pidyah atau berbuka, oh ini pidyah, oh ini berbuka, oh ini bisa berbuka gitu ya. Ketika saya insya Allah nggak bakalan hamil lagi, berarti kita berkodok. Oh saya mah pasti hamil lagi, berarti kita pidyah ya. Ketika kita hamil dan menyusui, mangga yang dilihat oleh ibu seperti apa gitu. Kalau saya selama saya mempunyai anak 5 yang meninggal 1, saya tidak pernah fidyah, tapi saya selalu mengkodoknya gitu ya. Terus batal puasa, wajib kodok dan kafarat. Kafarat itu denda atas pelanggaran, Ibu. Jadi wajib kodok dan wajib kafarat. Ketika kafarat itu apa, Ibu tadi? Melakukan pelanggaran. Ya, ketika kita batal puasa, wajib kodok dan kafarat. Puasa seperti apa yang batal kafarat itu? Seperti kita berhubungan dengan suami istri di siang hari. Ya, berhubungan dengan suami istri di siang hari ya ibu-ibu. Banyak yang mengatakan ini teman-teman. Kita bahas ketika kita melakukan apa contohnya, berhubungan nih, terus udah adan tapi belum junub gitu, ini gimana gitu, boleh nggak kita puasa? Boleh ya, Rasulullah SAW itu pernah berjunub dan sudah menyingsing fajar, maksudnya sudah mau adan subuh, maka tinggal mandi lalu melakukan sholat ya. Tetap kita bukan, jadi nggak harus junub dulu, terus berbuka sahur dulu, junub dulu terus sahur gitu, terus sholat. Tidak harus seperti itu. Kalau kita memang mepet terus kita belum junub tapi sudah adan, itu sah, puasanya dilanjutkan ya, dan terus sholat. Maka ini ada, saya tuh kita tuh kan jamaah, kita tuh manusia bukan malaikat, pasti banyak ya yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Banyak sekali yang curhatan ke saya, yang datang ke saya ketika suaminya masih meminta di dalam waktu siang hari ya, waktu dalam keadaan berpuasa. Ini mudah-mudahan semuanya sudah menikah ya, tapi yang belum menikah berarti ini menjadi ilmu ya buat teman-teman semuanya gitu. Jadi yang ketika suami kita meminta untuk di siang hari, maka dendanya yang pertama adalah memerdekakan budak sahaya. Sekarang sudah tidak ada ya budak sahaya itu. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Ya, kalau memerdekakan budak kita sudah tidak ada, berarti kita harus puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Ini teman-teman ketika itu terjadi ya pada zaman Rasulullah, pada sahabat gitu ya. Dia pertama nikah, terus dia mengajukan, ya Rasulullah ampuni saya melakukan jima di siang hari padahal saya lagi berpuasa. Ini teman-teman bahwa di zaman sahabat juga ada yang seperti ini ya. Terus kata Rasulullah, ya sudah kamu puasa 2 bulan, membebaskan budak. Ya Rasulullah, boro-boro saya mempunyai budak gitu, saya tidak punya budak. Ya udah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 bulan saja saya kecolongan, saya tidak kuat gitu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya sudah kamu memberikan fakir miskin aja 60. Ya Rasulullah, yang paling miskin di kampung itu saya gitu ya. Kalau kata Rasulullah, ih nengis nurus tunjung gitu ya. Udah mah tidak punya gitu ya, tidak bisa menahan hawa syahwat gitu. Tapi Rasulullah mah tidak seperti saya gitu ya. Lalu Rasulullah melihat ada kurma 1 peti di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, ya ini saja ini saja peti, lalu bagikan kepada orang miskin yang ada di kampungmu. Apa coba jawabannya? Ya Rasulullah, orang miskin itu aku dan hanya keluargaku saja. Maka kata Rasulullah, ya udah lah, sok aja makan oleh keluargamu. Dan begitu Islam tuh mudah ya teman-teman
Ya, mudah sekali. Tidak diribetkan gitu. Enaknya kalau kita pada zaman Rasulullah enak sekali gitu ya. Tidak harus menghakimi ketika ada yang hilaf gitu ya, melakukan jima di siang hari, tapi kita kuatkan teman-teman, tetap kita kuatkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada hal yang seperti itu, tapi kita perlu support ya. Jangan malu-malu, boleh kita sharing dan bertanya ya kepada kami yang ada di sini. Ya, selanjutnya sekarang masuk kepada sunnah puasa. Sunnah puasa di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, sunnah puasa di dalam bulan Ramadan itu adalah bersahur. Ya, bersahur itu teman-teman yang membedakan puasa kita dengan puasa orang Nasrani. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Nasrani dan Yahudi juga ada puasa, tapi mereka tidak ada sahurnya. Dan kita itu bisa membedakan itu ketika kita ada sahurnya. Ini teman-teman ya, saya menghimbau kepada teman-teman gitu ya, yang sekarang itu biasanya ketika sahur itu banyak tontonan yang menggembirakan gitu ya, banyak tontonan yang kata-katanya porno, orang-orangnya itu membuka aurat gitu ya. Ketika kita berbuka dan kita sahur, yang kita bahas, kita sahur dulu nih. Sahur itu teman-teman berkahnya itu sangat tinggi, karena ketika sahur, kenapa berkahnya tinggi? Karena Allah dan malaikat itu sedang turun ke bumi untuk mengabulkan doa-doa kita. Bayangkan kita disibukkan dengan tontonan yang hahaha gitu ya, dengan yang menggembirakan, menonton aurat yang tidak penting gitu, sedang tidak ada kehusuan bahwa Allah sedang melihat kita. Ini yang harus kita punya ilmunya ketika kita masuk bulan Ramadan. Ya, dari sekarang anak-anak dipahamkan ketika sahur kita tidak boleh menonton TV. Karena waktu itu Allah dan Rasulnya datang kepada diri kita. Walaupun mau gitu mendengarkan, yang lebih baik mendengarkan YouTube tentang ceramah ketika kita lagi makan. Ya, ini sahur itu paling ini teman-teman, kelihatan orang-orang itu saumnya itu saumnya itu berkah atau saumnya diterima itu adalah ketika makan sahurnya. Jadi ketika berbuka dia tidak terlalu menikmati makanan ya, sama Allah dikasih sinyal nih orang yang diterima saum itu. Dan ketika dia berpuasa, ketika dia sahur sangat nikmat sekali makannya. Di salah satu tandanya puasa yang diterima itu adalah sahurnya yang nikmat. Nikmat makan dengan apa saja nikmat, ditemani oleh Allah dan para malaikatnya, dilejatkan oleh Allah malaikat apapun yang kita makan di dalam waktu sahur itu. Berbeda ketika kita berbuka itu makan segalanya, tapi ketika sahur kita tidak mau, malas-malasan, bahkan banyak orang yang tidak mau sahur. Ya, ketika apa? Kemungkinan besar orang yang tidak mau sahur itu adalah orang yang tidak tahu keberkahan di dalam sahur itu. Karena bukan makannya di dalam sahur itu, tapi adalah keberkahan saat itu ketika apapun yang dimakan kita itu banyak sekali keberkahannya di sahur itu. Ya, teman-teman, saya titip ya, nanti di dalam bulan Ramadan kita menghadapi sahur, tolong matikan TV-TV yang menggembirakan. Apalagi kita di dalam menyambut 10 hari di jelang Lailatul Qadar. Tolong dimatikan sahur itu, katakan kepada anak-anak dan suami kita, waktu Allah dan malaikat datang mengabulkan seluruh doa-doa kita. Ya, perbanyak istighfar ketika kita sahur, perbanyak berdoa ketika kita sahur. Ibu-ibu yang memasak sahur, maka setiap ibu-ibu menggoreng nasi, menggoreng lauk pauk gitu, menyayur, bilang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya mencintai anak saya, ya Allah, solehkan anak saya, jadikan anak saya menjadi ahli surga yang mampu membawa saya ke surga, jadikan dia penghafal Quran. Jadi setiap bikin minum, setiap bikin masakan, terus ibu pahala terus kita doakan ya. Pahala di bulan Ramadan itu tidak ada kata-kata yang semuanya dikabulkan. Orang-orang yang berpuasa itu panjang sekali doanya dikabulkan ya, dari malam sampai pagi menjelang sahur sampai berbuka kembali. Itu sepanjang sekali doanya terus dikabulkan. Maka sayang ketika kita di dalam bulan Ramadan tidak tahu ilmunya, tapi dihabiskan dengan menggosip gitu ya, dihabiskan dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, itu di dalam keadaan sahur. Yang kedua adalah bersiwak. Ini ada hadisnya, sebetulnya kemarin sudah dibacakan ya di Riyadhus Shalihin, halaman 553.
Di dalam riwayat Muslim disebutkan setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan diganjar dengan 10 kali. 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya karenaku. Bagi orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika ia berbuka dan satu kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Teman-teman, jadi kebahagiaan kita ketika berbuka itu adalah sama dengan kita bertemu dengan Rabb-Nya. Ya, ketika kita puasa kita diterima, maka insya Allah mudah-mudahan kita pun bisa bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Ya, jadi kebahagiaannya itu berpuasa itu seperti kita bahagia melihat Rabb kita, bayangkan. Maka berbuka puasa itu nanti kita akan bahas ya, menyegerakan berbuka gitu ya. Dan bau mulut ketika puasa, kita lanjutkan hadisnya, dan bau mulut ketika puasa lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Ya, bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih baik dari minyak kasturi. Tapi bukan bau mulut godin, bau mulut yang memang tidak gosok gigi, itu bukan. Beda bau mulut yang puasa dari bau mulut yang gigi, itu berbeda. Ya, maka kita dianjurkannya adalah bersiwak, seling bersiwak. Bersiwak ini tidak tidak memakai odol, hanya digosok gigi saja. Dan kata Rasulullah termasuk yang makruh, salah satu yang makruh itu adalah ketika kita berwudu di siang hari tapi kita berkumur-kumur. Jadi kumur-kumur di siang hari itu diredisolihin teman-teman ya. Saya membukanya bisa kehabisan voice note-nya. Ketika kita berkumur-kumur di siang hari itu lebih baik kita tidak melakukannya berkumur-kumur, karena itu termasuk makruh. Karena kita kan lagi terik-teriknya matahari, setan itu menggoda kuat, takutnya masuk ketelan ya kita batal. Ya, maka dianjurkan ketika di siang hari kita berwudu itu tidak berkumur-kumur. Ya, langsung aja kita, kata Rasulullah, hirup saja hidung gitu ya. Hirup aja hidung, kita menghirup hidung itu boleh, menghirup hidung. Menghirup air ke hidung itu boleh ya, sampai tinggi. Yang tidak bolehkan adalah kita berkumur-kumur ya, bukan tidak diharamkan, bukan, tapi dimakruhkan kita berkumur-kumur di siang hari ketika kita dalam berpuasa. Tapi bersiwak gitu ya, bersiwak itu membersihkan. Kalau kita nggak ada siwak, mungkin hanya dengan gosok gigi saja membersihkan bau-bau yang ada di mulut kita. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Ini menyegerakan berbuka itu kita itu senang gitu ya, seperti senangnya kita bertemu dengan Allah. Bayangkan teman-teman, Masya Allah. Makanya di dalam, jadi yang waktu kita waktu kita melakukan doa kita dikabul itu, yang pertama lagi sahur, yang kedua kita lagi berbuka. Maka 5 menit teman-teman, 5 menit jemaah online ketika kita mau berbuka puasa, maka anak-anak hentikan segala aktivitasnya, bisa bareng-bareng membaca al-maksurat itu ya teman-teman. Boleh membaca al-maksurat ketika kita di tengah mau berbuka. Maka lantunkan semua keinginan anak-anak kita. Bisa kita mengusap, ya Allah saya ridho terhadap anak saya, ya Allah, baru diusap kepala anak, ridhoi anak saya. Kalau Allah sudah meridhoi anak kita, maka seluruhnya dilanggengkan, karena Allah menginginkan ridhonya dari seorang ibu. Maka ucapkan, mengusap kepala, saya ridho terhadap anak saya, ya Allah saya ridho. Satu-satu kita usapkan, dan tolong ridhoi anak saya. Ya, terus kita mau berbuka, kita mau berbuka, maka ucapkan dulu Allahumma laka sumtu wa bika amaltu. Maka ucapkan dulu apa yang diinginkan kalian, silakan. Kasih tahu kepada anak-anak bahwa di dalam menjelang berbuka itu adalah pahalanya, doanya mudah dikabulkan sekali. Maka Allah cepat mengabulkannya. Maka silakan ke anak-anak kita, coba silakan keinginannya apa saja gitu ya. Mempersilahkan kepada anak-anak kita untuk meminta doa. Dan pahala menyegerakan berbuka, kita melihat makanan sambil berzikir gitu, sambil al-maksurat bareng-bareng, langsung kita meminum, itu adalah hambaku yang paling dicintai. Allah sangat mencintai kepada hambanya selama hambanya itu menyegerakan dalam berbuka.
adilnya Allah tuh dikasih sayangnya tuh luar biasanya. Sampai yang cepat-cepat berbuka, padahal kan sebetulnya keinginan hawa nafsu kita berbuka tuh ya. Ingin cepat-cepat berbuka kan, ditungguan ya asalama adan teh, asalama adan teh. Kita mah yang udah gede nggak boleh ya, itu nggak boleh mengeluh ya. Jadi salah satunya kita gugur Ramadan gitu, pahala Ramadannya bukan pahala ladang minum dan hausnya, minum dan laparnya. Adalah kita sering mengeluh, ya asal laparnya, ya asal lamanya puasa teh ini, asal terik matahari, itu kita tidak banyak, jangan banyak mengeluh gitu ya. Maka ketika kita menyegerakan berbuka, ketika kita pun ingin berbuka, kok Allah teh ditambahkan pahala. Ya Allah teh ini baik-baik sekali. Hambaku yang paling dicintai, hambaku tetap yang aku cintai selama dia menyegerakan untuk berbuka. Ya, segerakan. Maka waktu itu ada yang datang kepada Siti Aisyah, ada 2 orang laki-laki ya Siti Aisyah, ada satu laki-laki yang melama-lamakan berbuka karena dia ingin sholat dulu gitu ya, berdoa dulu gitu. Ada yang satu lagi yang menyegerakan berbuka. Siapa yang menyegerakan yang berbuka? Si A. Maka si A itu adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Beliau selalu menyegerakan dengan berbuka gitu ya. Selanjutnya adalah sunnah puasa itu berdoa ketika berbuka. Nah itu berdoa ya ketika kita Allahumma lakasumtu wa bika amantu, berdoa dulu sebentar aja. Ya Allah mau apa gitu kita ya. Kalau saya dulu ya Allah lunaskan hutang riba saya ke bank gitu ya. Lunaskan ya Allah, lunaskan gitu. Itu yang saya pinta waktu itu gitu ya, setiap kita berbuka puasa. Jadi berdoa ketika berbuka teh Ibu, ucapkan budan itu mudah-mudahan berkumpul dengan anak keluarga. Insya Allah mudah-mudahan sekarang kita bisa berkumpul ya dengan keluarga. Kasih tahu ke anak-anak kita apa yang kalian minta asalkan itu baik gitu ya untuk kehidupan masa depannya. Maka mintalah ketika kita mau berbuka puasa. Yang kelimanya adalah berbuka dengan kurma ya ibu-ibu ya, yang jualan kurma boleh. Teh Gina ya kemarin Sabtu Minggu kok kita nggak jualan lagi ya, boleh kita jualan ya. Kita itu sekarang tuh harus banyak membeli barang-barang yang ada di teman-teman kita. Ya harus banyak membeli barang-barang yang ada di teman kita. Maka berbuka dengan kurma ya itu adalah termasuk yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi membuka kolak mah itu tidak sunnah gitu ya. Tapi kalau kita berbuka satu aja dengan kurma, tapi itu kita kenyang dan kita mendapatkan pahala sunnah seperti yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam adalah memberi makan orang yang berbuka. Masya Allah ya. Jadi saya bahas di fikih siam. Maukah saya katakan bahwa ketika kamu puasa tapi kamu mendapatkan 10 orang yang puasa pahalanya sama gitu ya. Apalagi kalau pahala puasa orang-orang yang orang-orang yang soleh gitu ya. Mau ya Rasulullah, kata para sahabatnya, maka berilah 10 orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang atau 10 orang yang berpuasa. Mau 1 orang juga boleh gitu ya. Maka puasamu itu seperti seharinya itu 11 orang. Kamu berpuasa 10 orang yang kamu beri makan berbuka puasa itu akan diberikan kepada kamu tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa. Kabayang mun puasa nanu orang soleh, maka cari ya ketika kita ingin memberikan makan berbuka puasa, cari orang yang soleh karena zikirnya, duhanya, sholat tahajudnya, doa-doanya akan dikabulkan gitu. Banyak sekali dia mengerjakan amal soleh dan pahala puasanya yang bagus itu karena dia melakukan banyak amal soleh akan diberikan kepada diri kita. Jadi kita itu sama seperti kita puasa 10 orang dalam satu hari, padahal kita 1 orang puasanya. Kalau kita memberi makan sedekah, kita harus cerdas ya memberi makan puasa kepada orang lain. Astagfirullahaladzim, ya izinkan, mudahkan ya Allah kami memberikan puasa kepada orang lain biar kalian bisa mendapatkan pahala. Teman-teman, di Mekah itu ya, ketika terjadi bulan Ramadan itu dipaksa, itu orang-orang itu kita lihat di YouTube gitu ya, orang-orang tuh seperti karena tahu banget gitu pahalanya itu akan dilipat gandakan ketika kita bersedekah di sini. Jangankan pahalanya, nanti hartanya akan dilipat gandakan ketika kita sudah beres bulan Ramadan. Tiba-tiba kita mendapatkan ini karena apa? Pahala sedekahnya itu yang besar. Maka ketika kita bersedekah di bulan Ramadan itu
itu orang pahala teh kayak apa ya, di YouTube teh kayak diseret langsung. Kamu jangan kemana-mana. Kamu ketika kamu nanti puasa, kalau ada orang yang masuk ke masjid, kamu ketika nanti berbuka, maka kamu di sini ya, ini tempatku untuk memberi makan orang puasa. Jangan melerek ke sana ya. Saking tidak maunya si orang itu mengambil makanan orang lain karena takut pahalanya tidak kepada dia. Ya, setiap hari dia mau banyak orang yang memberikan makan di Masjidil Haram itu. Kita pun sama ya teman-teman. Kalaupun tidak, kita hanya memberikan minum mungkin ke masjid ya. Masjid, Insya Allah ya. Kita masjid mungkin minumnya oleh saya gitu ya. Kita berikan minum kalau memang kita tidak punya uang. Atau kalau kita rutin kan, mau tetangga kayak, mau teman kayak gitu yang soleh gitu, yang kelihatan kekurangan, sama kita tiap hari kita memberi makan gitu ya untuk berbuka puasa, dan pahala yang keluarga yang itu beri makan, maka itu tumpah kepada kita semua pahalanya. Kita harus cerdas, cari orang yang soleh, yang betul-betul puasanya yang betul gitu, agar pahalanya datang kepada diri kita. Memberi makan orang yang berbuka itu Masya Allah pahalanya sangat luar biasa teman-teman ya, sangat luar biasa. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah ketika dia belum punya uang gitu ya untuk menyedekahkan gitu, di waktu itu beliau kan kuliah di Arab gitu ya. Maka dia mencari orang yang meminta bantuan untuk membereskan makanan untuk sodakoh. Ketika ada air turun, dia langsung lari ke truk dan membantu orang yang punya uang bersodakoh, dan dia membantu dengan tenaganya. Maka ketika ada orang yang mengatakan, ih kamu hebat, pinter, kamu tuh hebat, soleh, Khalid katanya, kamu rajin gitu membantu orang lain. Kata dia, mengatakan saya tidak mau dipuji, karena saya sudah tahu amal soleh apa pahala yang Allah berikan. Kenapa kamu hanya memuji saya? Kamu lakukan dong apa yang seperti saya lakukan, kamu akan mendapatkan pahala yang sama. Saya tidak butuh pujianmu. Ini saya seperti ini karena tahu saya pahalanya sedekah di bulan Ramadan. Ya, teman-teman, itu kata Khalid. Terus ketika dia tidak bisa menemukan gitu ya orang yang sedang membawa makanan, maka beliau hanya duduk saja di tempat air Zam-Zam, dan dia membawakan minuman yang karena saya ingin berpahala saja ketika di dalam bulan Ramadan ingin bersedekah, maka saya sedekah dengan tenaga. Saya mengambil air Zam-Zam, terus melihat ada yang mau saya kasihkan, Jadi saya melayani orang yang mau mengambil air Zam-Zam oleh Ustadz Khalid Basalamah. Maka jadilah Ustadz Khalid Basalamah yang terkenal setelah datang ke Indonesia ya, karena begitu banyak pahala ketika dia memberi makan orang yang berbuka. Masya Allah teman-teman, barakallah, barakallah, barakallah. Selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf teman-teman dadakan ya. Insya Allah kita berjumpa dengan besok. Mudah-mudahan Ustadz ini juga bisa mengisi. Saya juga tadi lagi mempersiapkan masak. Pas lihat Ustadz ini nggak bisa, jadi saya langsung hadir ke majelis, ke kamar saya biasa ya, membuka-buka hadis dan bukunya. Terima kasih teman-teman. Silakan yang mau bertanya tentang puasa ke Ustadzah Esi dijawab saja. Kalau hakum mirabikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.